Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Tilda Fadil dari kelas 10A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jarak jauh adalah pengukuran data suatu objek maupun fenomena menggunakan sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dengan kata lain dari jarak jauh. Penginderaan jauh biasa menggunakan pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Komponen penginderaan jauh. A. Sumber tenaga, B. Atmosfer, C. Objek, D. Wahana dan sensor, E. Stasiun bumi, F. Pengguna atau user, dan G. adalah citra foto. A. Sumber tenaga. Untuk mendapatkan gambar dari objek, maka dibutuhkan sumber tenaga agar gambar bisa dipantulkan atau dipancarkan. Sumber tenaga penginderaan jauh dibagi menjadi sumber tenaga aktif, buatan manusia, dan sumber tenaga pasif, cahaya matahari. Pasif. Pasif tenaga yang digunakan adalah tenaga alamiah, yaitu dengan menggunakan pancaran cahaya matahari. Aktif. Tenaga yang digunakan adalah tenaga buatan atau dengan menggunakan bantuan pancaran suatu alat. B. Atmosfer. Komponen yang kedua adalah atmosfer yang akan mempengaruhi kemampuan alat dalam melakukan penginderaan jauh untuk menjalankan fungsinya. Hal ini dapat terjadi karena atmosfer mengandung sejumlah molekul seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Molekul-molekul ini bisa menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik, sehingga sangat mempengaruhi kinerja dari alat untuk memotret dari udara. Energi matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi, bahkan hanya sebagian kecil masuk ke permukaan planet manusia. Penghambatnya ialah atmosfer yang bisa menyerap, memantulkan, dan meneruskan cahaya dari matahari. Adapun panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada spektrum gelombang cahaya tampak atau visible dengan panjang 0,4 UM sampai 0,7 UM. Spektrum gelombang cahaya inframerah dengan panjang 0,7 UM sampai 1,0 UM. Yang terakhir ada spektrum gelombang mikro dengan panjang 1,0 UM sampai 10 UM. C. Objek. Setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum, dipengaruhi oleh kondisi atau karakter dari objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto lebih gelap. Begitu juga sebaliknya. Jadi, pada saat alat digunakan untuk memotret gunung yang puncaknya tertutup oleh salju, maka hasil fotonya cerah karena salju memiliki daya pantul yang tinggi. Sebaliknya, saat dipakai memotret daratan yang tidak tertutup salju, maka hasil fotonya lebih gelap karena daratan atau tanah ini punya daya pantul yang rendah. D. Wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor pada saat berlangsung proses perekaman. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun luar angkasa. Wahana di angkasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, pesawat terbang rendah medium dengan ketinggian 1.000 sampai 9.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra foto udara. Yang kedua, ada pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan foto udara dan multispectral scanners data. Yang ketiga, ada satelit dengan ketinggian 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra satelit. Sensor merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Dalam sistem penginderaan jauh, sensor punya fungsi merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Berdasarkan proses perekamannya, ada 2 jenis sensor, yaitu sensor fotografik. Sensor yang digunakan sistem fotografik adalah kamera. Sensor non-fotografik. Sensor
elektromagnetik atau elektronik dipakai dalam sistem non-fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi sinyal elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Stasiun bumi. Stasiun bumi. Data yang telah direkam oleh sensor akan ditransfer ke stasiun bumi untuk kemudian diproses, diinterpretasikan, dan dianalisis oleh pengguna. F. Pengguna atau user, dan G. Citra foto. F. Pengguna adalah kita sebagai analis dalam penginderaan jauh. G. Citra foto adalah hasil akhir dalam penginderaan jauh berupa foto ataupun non-foto. Pengertian interpretasi citra. Interpretasi citra adalah kegiatan untuk menafsirkan sebuah citra. Dengan menafsirkan citra, nantinya ruang yang diamati bisa dikembangkan secara optimal. Unsur interpretasi citra. Yang pertama ada bentuk, cerminan dari objek, kedua ada warna, wujud yang tampak oleh mata, melalui spektrum tampak. Yang ketiga ada ukuran, panjang, lebar, dan volume. Yang keempat ada pola, kecenderungan bentuk dan karakteristik objek yang berulang. Yang kelima ada tekstur, frekuensi, perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Yang keenam ada rona, yaitu tingkat terang dan gelap suatu objek. Yang ketujuh ada situs kedudukan objek terhadap objek lain yang di sekitarnya. Yang kedelapan ada asosiasi, hubungan antara dua objek, bayangan, fenomena di mana cahaya terhalang sesuatu benda yang fungsinya untuk mengetahui tinggi tidaknya suatu objek. Yang terakhir ada konvergensi bukti-bukti yang ada dalam citra, sehingga membantu membuat satu kesimpulan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.